kemarin ada pertemuan lagi dengan Korlap, dengan LPPM, dan seluruh mahasiswa dan DPL-DPL untuk membahas mengenai program-program tematik di tingkat kecamatan. Baik, mohon maaf ini saya tadi terlambat 4 menit ya. Baik, sebelumnya kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahma rabbi sadri sarli wa yassirli amri wahludatan min lisani yafqahu amin. Baik. Mas Denda, insya Allah pertemuan kali ini juga kita tidak akan nabras waktu ya. Pengalaman kemarin tidak lama materi kali ini, tapi nanti di akhir ada tugas yang Mas Denda harus kumpulkan di minggu depan dan akan kita bahas minggu depan. Baik, sebentar saya siapkan dulu. Sebentar, desain. Nah ini. Baik, silakan Mas dan Mbak on cam dulu. Kemudian saya siapkan materinya. Belum kebuka materinya. Belum ya. Sebentar. Oke, sudah. Baik, Mas dan Mbak, kita mulai ya. Oke. Nah, Mas dan Mbak, kita akan masuk ke sini. Desain penelitian. Masih loading, bentar ya. Masih loading. Baik. Mas Danba, setelah kita kemarin, Mas Danba sudah sampai ke bab 1 sudah, bab 2 sudah, untuk proposal yang nanti akan digunakan namanya di ini ya, jadi ini. Sebentar ya, sebentar. Sudah sampai bab 1, bab 2 gitu kan. Artinya sudah kita masuk ke bab 3 sebenarnya. Kalau nanti di skripsi itu bab 3 itu Mas dan Mbak. Nah, itu merupakan hal yang krusial juga. Tapi dari sekian yang saya jelaskan nanti bahwa dasarnya nanti dari bab yang akan kita jelaskan sekarang itu adalah dari bab 1 dan bab 2 gitu ya. Seperti itu. Dari bab 1 sampai bab 2 sebentar saya ini dulu. Jadi kalau misalnya sudah mantap di bab 1 bab 2-nya untuk memasuki tugas ini itu sangat mudah sekali gitu. Sangat mudah sekali karena identifikasi apa yang sudah ditulis, tujuan penelitiannya apa, pertanyaan penelitiannya apa. Jadi itu yang sangat memudahkan Mas dan Mbak untuk baik. Oke, saya dari sini dulu. Desain penelitian, kita lihat. Nah, ini materinya nanti pengantar, mendesain riset, pertanyaan penelitian, dan elemen desain riset ya, atau riset desain sebenarnya ya. Nah, sekarang kita lihat, selalu kita akan kembali ke sini, ke diagram proses penelitian, di mana ini akan menjadi pegangan kita terus ya, selama penelitian apapun, sebenarnya kalau pegangannya ini, kita enak kerjaannya. Seperti kita bab 1, step 1 observasi sudah, gitu ya, observasi sudah, preliminary data gathering ya, saya bilang bahwa untuk mencapai untuk merumuskan masalah itu juga butuh data-data awal untuk menjadi penguat fenomena atau pentingnya penelitian. Rumusan masalah, critical review sudah, reduction theoretical framework sudah, di mana Mas dan Mbak sudah menjelaskan, mengidentifikasi secara jelas variabel-variabel apa yang akan kita teliti, dan juga sudah memberi label atau nama. Deduction deduktif ya, deduction generation of hypothesis juga sudah. Jadi di deduktif kita mengembangkan hipotesis juga sudah. Untuk yang deduktif ya, yang memang menggunakan
hipotesis. Nah, sedangkan untuk yang tidak menggunakan hipotesis, misalnya menggunakan LP, SIP-SHARE, kemudian deskriptif lainnya, dan juga sudah menuliskan critical review-nya. Nah, sekarang setelah kita menyusun rumusan masalah, tujuan penelitian, kemudian juga mengembangkan hipotesis yang sudah selesai, nah maka untuk menjawab rumusan masalah atau pertanyaan penelitian, mencapai tujuan penelitian, untuk menjawab kalau misalnya pakai hipotesis itu, menjawab hipotesis dugaan sementara itu, membuktikannya, maka kita menyusun sebuah riset design atau desain penelitiannya seperti apa. Nah, kita sampai di step 7. Jadi ini ada step terakhir sebenarnya nanti Mas dan Mbak. Step terakhir di mana nanti kita lihat apa sih riset desain itu. Nah, kita hari ini hanya sebagai pengantarnya saja untuk memastikan itu dulu. Nah, baru setelah itu nanti kalau udah selesai sampai riset desain, Mas dan Mbak data collection, ngumpulin datanya, menganalisis dan menginterpretasi. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bab pertama, yaitu tentang desain riset itu apa sih gitu. Nah, desain riset itu adalah cetak biru atau rencana untuk pengumpulan, pengukuran, analisis data yang dibuat untuk apa? Untuk menjawab pertanyaan penelitian. Jadi, desain riset kita tidak jauh dan wajib tidak lepas dari pertanyaan penelitian yang sudah kita susun. Kalau misalnya punya rumah, itu biasanya punya cetak biru. Cetak biru di mana kamarnya, di mana ruang tamu, di mana dapur, dan lain sebagainya. Nah, ini juga demikian. Nah, di sini rencana untuk apa? Bagaimana mengumpulkan datanya? Bagaimana mengukur data? Bagaimana menganalisa data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Nah, di sini ada elemen-elemen desain penelitian. Satu, strategi penelitian apa yang akan digunakan? Tingkat campur tangan peneliti sebesar apa yang akan kita lakukan? Setting penelitiannya bagaimana? Mau disetting ke artifisial atau setting alamiah? Unit analisisnya siapa gitu kan? Apakah individu kah, kelompok kah, organisasi, industri, negara, dan sebagainya. Terus dimensi waktunya bagaimana? Apakah one shot gitu, cross section, atau longitudinal di 2 titik, atau kombinasi antara cross section dengan longitudinal, yaitu berbentuk data panel. Itu yang akan kita bahas ya. Baik, nah sekarang kita lihat di sini. Nah, kita kembali ke tujuan penelitian dulu. Karena memang desain riset itu adalah serangkaian proses untuk menjawab pertanyaan penelitian atau tujuan penelitian. Secara garis besar ada 3. 1, eksploratory, gitu ya, atau eksplorasi. Yang kedua, deskriptif, dan yang ketiga, uji hipotesis. Nah, Mas dan Mbak, kalau misalnya penelitian tujuan eksplorasi itu dilakukan jika peneliti kita berusaha untuk mengeksplorasi area baru dari penelitian. Jadi, sebelumnya itu nggak ada, gitu. Penelitian sebelumnya nggak ada, atau sangat-sangat terbatas, gitu ya. Atau penelitian deskriptif. Kita hanya ingin menggambarkan karakteristik tertentu dari sebuah fenomena yang menarik untuk diteliti seperti itu. Nah, atau kita akan menguji hipotesis, ya, menguji hipotesis atau dugaan apakah ada atau tidak hubungan mendasar dan menjawab pertanyaan penelitian yang ditemukan. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya ini tujuan penelitian, tentukan dulu, Mas dan Mbak, penelitiannya apa sih yang Anda baca? Kalau misalnya seperti ini, bagaimana kondisi misalnya pedagang bagaimana kondisi pedagang kaki lima di objek wisata, gitu ya. Itu bisa masuk ke deskriptif, gitu ya, ke deskriptif seperti itu. Tapi kalau misalnya hanya mengeksplorasi saja, gitu, mengeksplorasi mengenai suatu ini pandemi itu, misalnya belum pernah ada penelitian tentang pandemi mengenai misalnya dengan korupsi gitu kan, seperti itu. Maka itu bisa ke eksplorasi. Tapi kalau kita ingin melihat misalnya bagaimana pengaruh pandemi terhadap pendapatan atau pertumbuhan ekonomi di beberapa negara di dunia, maka itu maksudnya ke pengajuan hipotesis. Seperti itu ya. Nanti Mas Dharma kalau ada yang ingin tanyakan, silakan tanyakan ya. Nah, kemudian kita masuk ke pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian itu tidak jauh dari tujuan penelitiannya. Jadi ada pertanyaan berbentuk penelitian eksplorasi, pertanyaan berbentuk penelitian deskriptif, dan juga, nah ini penelitian kausal. Kausal masuknya ke pengujian hipotesis seperti itu ya. Nah, kita lihat lagi di sini, kapan sebuah pertanyaan penelitian itu untuk eksplorasi kalau kita tidak memiliki banyak informasi mengenai fenomena tertentu. Jadi, Mas dan Mbak udah cari gitu ya, informasinya sangat terbatas, sudah ada di internet, di buku-buku yang ada di perpus, tidak banyak yang diketahui tentang fenomena tertentu gitu. Ini dikit banget, Bu.
susah banget saya dapatnya. Terus hasil penelitian yang ada juga belum clear, belum jelas gitu ya, menjelaskan fenomena atau apa yang kita inginkan. Bahkan terbatas atau mungkin belum ada. Terus topiknya sangat kompleks. Terus tidak ada teori yang cukup tidak ada cukup teori yang tersedia. Ini belum ada teorinya segala macam. Nah, Mas Danba bisa menggunakan penelitian eksplorasi atau eksploratif di sini. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, nah ini deskriptif. Kalau pertanyaan penelitian kita berbentuk deskriptif, ini tujuannya apa? Untuk mendapatkan data yang menggambarkan topik yang menarik. Nah, mungkin saya bisa cerita kemarin ketika saya ini di kelasnya juga saya ceritakan ketika saya di UAD kemarin, ketika saya mau pulang, itu saya didatengin itu oleh seorang bapak tukang beca yang sudah sepuh ya, mungkin usianya sekitar di atas 60, mungkin udah 70, itu saya nggak tahu, 60 udah 70, rapi sih orangnya, bersih gitu ya, nggak lumut tuh bersih, tapi terus mendatangi saya dengan anak saya waktu mau pulang, terus bilang, ibu, saya lupa mbak atau ibu gitu nyebutnya, tolong saya gitu kan, uh, saya sudah narik beca dari pagi tapi saya belum dapat tumpangan dan saya tuh belum makan seharian ini dan itu posisinya saya sudah di setelah zuhur Anda bisa bayangkan kan, terus saya jadi kepikiran itu, nggak tuh mungkin karena saya biasa di Metopen ya, kepikiran duh bagaimana ya, pulang bagaimana sebenarnya kondisi para bapak tukang beca, kira-kira menurut Mas dan Mbak nih kita diskusi, menurut Mas dan Mbak tukang-tukang bapak tukang beca itu saat ini tuh apa yang di apa kesulitan yang dihadapi oleh beliau-beliau? Coba, menurut Mas dan Mbak, apa kesulitannya saat ini? Ada gambaran tidak? Satu, ketika belum pandemi, Bapak tukang beca itu sudah berhadapan dengan driver online, ya nggak? Itu satu. Itu Iya. kan berdampak kepada ini, iya kan? Sekarang sudah berhadapan dengan driver online, karena itu memang hukum alam itu, kemajuan terus berkembang gitu ya, seperti itu. Maka kita nggak bisa menafikan ini gara-gara ini jadi gini, nggak bisa juga seperti itu, karena teknologi terus berubah. Gitu. Yang kedua apa? Satu, ketika ada driver online dengan tukang beca. Belum dengan opang ya, ojek pangkalan. Sekarang ada pandemi, itu udah double burden. Bebannya menjadi lebih bertambah lagi seperti itu Mas dan Mbak. Nah, dalam kondisi seperti itu, kita ingin melihat sebenarnya bagaimana, apa ya, snapshot bagaimana sebenarnya gambaran dari Bapak tukang beca, Bapak tukang beca di Jogja yang biasa mereka misalnya di kawasan wisata gitu ya. Kawasan wisata waktu awal pandemi kan juga susah sepi. Kalau sekarang sih Malioboro ramai sekali Malioboro seperti tidak ada pandemi. Pandeminya udah pulang kampung tuh di Malioboro gitu ya. Karena saya lihat bis-bis itu banyak banget di Abu Bakar Ali, masyarakat juga sudah banyak banget. Nah itu kalau kita ingin melihat gambaran bagaimana tukang beca gitu ya. Jadi misalnya ada deskripsi profil pengayuh beca di kota Yogyakarta gitu kan. Saat pandemi hanya ingat siapa mereka, asalnya dari mana, usianya berapa, pendidiknya berapa, keluarganya berapa, status pernikahan keluarganya seperti apa, kemudian pendapatannya mereka seperti apa, kesejahteraan mereka seperti apa, tanpa ingin menghubung-hubungkan dengan variabel-variabel lain gitu, hanya lihat seperti apa gitu kan, itu bisa deskriptif gitu ya. Nah ini bisa kuantitatif, bisa kualitatif juga ya, artinya bisa kuantitatif secara ada ukuran apa, angka-angkanya, atau bisa langsung bertemu terus cerita gitu, bapaknya bisa cerita, kita tulis nanti Pak X, Pak A menyatakan bahwa wah saat niki pakai Jawa misalnya saat niki uripnya saya angel mbak gitu kan, karena saya, nah itu berarti ada kualitatif, penulisan menggunakan kata-kata dari si bapak seperti itu gitu ya. Atau bisa juga menunjukkan deskriptif apa yang dilakukan orang ketika pandemi, bagaimana cara mereka bertahan, bagaimana cara mereka menghadapi pandemi untuk misalnya tenaga kerja yang menganggur, yang dulu punya kerjaan sekarang dirumahkan. Nah, Anda bisa melihatnya, menggambarkan aja, oh mereka dulu kerjanya ini, sekarang kerjanya ini, so, apa yang mereka lakukan untuk bertahan hidup dan sebagainya, itu bisa deskriptif, gitu ya. Nah, kalau misalnya masuk ke kausal, gitu ya, studi kausal menguji, nah ini menguji apakah satu variabel itu menyebabkan variabel lain. Nah, dan Mbak lihat, apakah penelitian Mas dan Mbak itu ada kata menyebabkan, ada pengaruh dan lain sebagainya, tidak. Variabel X berpengaruh terhadap Y, kayak gitu kan. Nah, itu udah masuk ke kausal. Dalam studi kausal, nah peneliti tertarik untuk menjelaskan satu atau beberapa faktor yang menyebabkan masalah, gitu ya. Ini khas pertanyaan kausal ada, apa pengaruh sistem penghargaan terhadap produktivitas? Ada nggak kalau orang itu dihargai maka produksinya naik, gitu ya, seperti itu. Atau misalnya, ada pengaruh rokok terhadap kanker paru-paru misalnya.
seperti itu adalah pertanyaan-pertanyaan kausal. Bagaimana pengaruh korupsi terhadap kualitas lingkungan hidup? Itu masuk ke kausal. Nah, tujuan peneliti melakukan studi kausal adalah untuk dapat menyatakan variabel X menyebabkan variabel Y. Kalau ini terbukti, maka misalnya variabel X itu korupsi menyebabkan variabel Y. Y-nya itu adalah kualitas lingkungan hidup. Ketika dihipotesiskan bahwa ketika korupsi itu semakin tinggi, maka kualitas lingkungan hidup semakin buruk, gitu ya. Maka apa yang akan dilakukan agar masalah lingkungan hidup itu terpecahkan? Satu adalah dengan menghilangkan korupsi, atau menguranginya. Menghilangkan sama sekali mungkin agak susah, tapi itu menekan agar tingkat korupsi itu semakin rendah gitu. Meskipun kalau kita lihat di Indonesia sekarang justru malah apa ya, penegakan atau pemberantasan korupsi itu menjadi seperti seperti itulah mungkin Mas dan Mbak lihat dengan adanya TWK dan sebagainya, yang pertanyaan itu belas saya lihat nggak ada belas kaitannya. Tes wawasan kebangsaan tuh nggak ada kayaknya dengan ketika kamu pacaran ngapain bagainya Mas, itu kan nggak ada kaitannya dengan tes wawasan kebangsaan. Pilih Al-Quran atau Pancasila itu kan pertanyaan yang sangat-sangat tidak ini. Kalau pilih Al-Quran kenapa? Apakah disebut radikal, Taliban dan sebagainya? Kalau milih Pancasila ya nggak mungkin juga, itu kita lebih milih Al-Quran. Itu menjadi sangat itu, makanya agak susah kita hidup di era yang agak susah ini. Seperti itu. Saya ngeliat itu kalau kami peneliti itu ukuran-ukuran instrumen-instrumennya kayaknya nggak masuk ke dalam pengujian dulu itu instrumennya, pertanyaan-pertanyaannya kan nggak masuk akal toh. Kalau Anda misalnya ngapain aja waktu pacaran, terus kalau aktif ngapa-ngapain itu berarti wawasan kebangsaannya bagus gitu kan, seperti itu. Atau ini kan nggak juga seperti itu ini. Nah ini yang menjadi masalah tentang korupsi ya, korupsi. Sehingga kalau kita lihat misalnya variabel X menyebabkan variabel Y, maka agar kualitas lingkungan itu bagus, maka kurangi korupsinya. Seperti itu. Hilangkan mungkin kenapa? Apa kaitannya misalnya kualitas lingkungan hidup dengan korupsi? Kalau misalnya ada sebuah daerah-daerah yang sebenarnya dilindungi atau bahkan itu tanah-tanah adat, tapi orang bisa menyuap misalnya pejabat setempat agar diberi izin, maka tanah adat itu atau tanah-tanah konservasi itu justru malah dipakai untuk industri, dan itu kan merusak lingkungan. Seperti itu adalah jalan masuknya korupsi ke kualitas lingkungan hidup. Ya, nah agar itu misalnya lingkungan hidupnya bagus ya mau nggak mau si korupsinya ditekan, perizinannya dipersulit, amdalnya dipersulit. Dipersulit artinya bukan itu, tapi sesuai dengan standar amdal yang ada, tidak dipermudah atau bahkan sudah tahu itu sebenarnya akan merusak tapi dikeluarkan, gitu ya. Baik, nah itu kausal. Nah silakan Mas dan Mbak cek apakah pertanyaannya eksploratif, deskriptif atau kausal. Selanjutnya, nah ini. Nah, kita masuk sekarang, kalau sudah ditentukan, ini pertanyaannya, penelitiannya apa, kausal, eksploratif, atau deskriptif, sekarang kita melihat, kalau kita menjawab misalnya deskriptif kah, eksploratif kah, atau ini, nah, kita akan kembali ke sini, elemennya apa. Nah, elemen desain penelitian yang tim Mas dan Mbak harus jawab adalah strategi penelitian, tingkat campur tangan peneliti, strategi penelitian, dan metodologi. Kita akan bahas satu-satu. Kita masuk ke strategi penelitian. Nah, strategi penelitian itu membantu kita memenuhi tujuan penelitian dan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kalau misalnya seperti tadi, bagaimana pengaruh korupsi terhadap kualitas lingkungan hidup? Nah, kita akan bahas strategi. Bagaimana sih kita menjawab penelitian itu, strateginya apa? Nah, di sini untuk strategi penelitian itu tergantung dari satu, tujuan penelitian dan jenis penelitian pertanyaannya apa. Kalau bagaimana pengaruh korupsi terhadap kualitas lingkungan hidup, gitu ya. Sekarang kita lihat. Satu, yang tujuan dan penelitian pertanyaan. Oke, sudah tadi. Ini maksudnya kalau udah bagaimana pengaruh korupsi, berarti kita tahu ini adalah kausal atau uji hipotesis. Tujuan penelitian adalah uji hipotesis. Pertanyaan penelitian berbentuk kausal. Nah, berarti kita lihat selanjutnya adalah sudut pandang apa yang membuat penelitian yang baik dan pada aspek-aspek seperti akses ke sumber data dan kendala waktu. Maksudnya akan menentukan kalau korupsi terhadap kualitas lingkungan hidup itu datanya primer atau sekunder gitu kan. Kalau data primer, bagaimana carinya? Kualitas lingkungan hidup, Anda berarti ngitung sendiri. Korupsi, Anda hitung sendiri. Wah, ini kayaknya agak susah. Oke, kita gunakan misalnya data sekunder. Nanti dicek sumber datanya ada tidak gitu. Terus, kalau ini kendala waktu misalnya, kendala waktu itu nanti kita lihat hubungannya dengan strategi penelitian. Ya. Nah, setelah itu, di sini
Nah, ini strategi penelitiannya begini, Mas dan Mbak. Setelah problem statement atau pernyataan penelitian di sini rumusan masalah, maka riset strateginya itu bisa macam-macam. Anda bisa melakukan eksperimen, survei riset, observasi, case studies, grounded theory, action riset, dan mixed method atau metode campuran ya. Nah, ini akan kita bahas. Nanti kemudian apa riset desain itu juga ada extent of researcher interference gitu ya, keterlibatan kita di dalam penelitian itu, campur tangannya, apakah minimal atau melakukan manipulasi, studi setting penelitiannya, apakah contribute dan non-contribute, unit analis dari populasi dari studi itu apakah individual, diet itu ada pasangan, pasangan seperti itu, grup atau kelompok, organisasi, mesin-mesin, negara, provinsi, dan sebagainya. Dan time horizon itu adalah one shot cross-sectional. Apakah satu kali pengambilan, misalnya dalam bulan yang sama atau dalam yang sama disebut sebagai cross-sectional atau longitudinal. Nah, itu nanti kita akan bahas satu-satu. Nanti baru kita mau menentukan data collection-nya apa, metode pengumpulan datanya apa, apakah interview, observasi, questionnaire, physical measurement, ini dari kemarin unobstructive ya. Saya cari deh apa sih artinya nih. Nah, kemudian sampling design, ini sampling design biasanya untuk apa namanya, kalau misalnya nanti Anda masuk ke data primer gitu, apakah probability atau non-probability, dan sample size, ukuran sampelnya berapa. Kalau populasinya 1000, berapa sampelnya? Nah, ini kita akan tentukan, tapi ini tidak sekarang. Kita akan bahas di minggu yang datang. Dan kemudian measurement. Measurement and measures. Jadi pengukuran dan ukurannya apa. Jadi untuk mengukur pertumbuhan ekonomi itu apa? Untuk mengukur kesejahteraan itu bagaimana? Untuk mengukur kemiskinan itu apa ukurannya? Nah, itu yang akan kita ini karena mengukur sesuatu itu penting. Seperti kemarin ada bimbingan saya, mengukur literasi keuangan milenial. Saya nanya, ukurannya apa? Bagaimana mengukur bahwa seseorang milenial itu dia well literate gitu ya, atau non well, atau misalnya unwell, yang literasi bagus dan literasi kurang, itu bagaimana mengukurnya? Nah, itu yang harus kita tentukan, dan sampai misalnya ukurannya itu salah gitu. Pengukuran yang salah itu bisa menyebabkan penelitian yang gagal. Dan penelitian yang gagal itu bisa menyebabkan ketidaklulusan. Jadi ini menjadi penting. Semuanya menjadi penting. Dan data analisis data, feel for data, goodness of data. Kita lihat di feel pakai perasaan, ini datanya bagus nggak sih? Kok kayaknya nggak masuk akal ya? Itu juga goodness of datanya, apakah fit, apakah bagus atau tidak datanya, dan hipotesis testing atau pengujian hipotesis. Ini akan kita jelaskan dalam desain ini, riset desain. Nah, kita akan satu-satu. Hari ini kita akan di sini dulu, di sini. Di sini dulu. Nah, besok baru ke data collection, sampling design, measurement, sampai ke alat analisis gitu ya. Oke, nah sekarang kita strategi penelitian tadi disebutkan apa aja, ada eksperimen, survei, etnografi, studi kasus, grounded theory, dan research action. Kita akan bedah satu-satu. Nah, Mas dan Mbak nanti harus memilih salah satu dari strategi penelitian ini untuk penelitiannya. Mana yang paling cocok? Bukan yang paling ini ya, saya kayaknya mau grounded theory, kayaknya keren. Bukan itu, tapi disesuaikan dengan pertanyaan penelitian, disesuaikan dengan kondisi, baik data, waktu, dana, dan sebagainya juga, sehingga pilih eksperimen kah, survei kah, etnografi kah, studi kasus, grounded theory, atau research action. Kita akan ambil satu-satu. Eksperimen, nah ini eksperimen itu biasanya dikaitkan dengan penelitian hypothetical-deductive approach. Ini pengujian hipotesis, Mas dan Mbak. Pendekatannya deduktif atau hipotesis. Nah, tujuan dari suatu eksperimen adalah untuk mempelajari hubungan sebab akibat antar variabel. Ada nggak hubungan sebab akibat? Nah, desainnya untuk menjawab pertanyaan penelitian bisa eksploratif, bisa deskriptif di sini. Peneliti bisa memanipulasi variabel independen untuk mempelajari efek manipulasi ini pada variabel dependen. Misalnya sistem reward terhadap produktivitas. Kalau ada reward, apakah orang itu cenderung produktivitasnya tinggi? Misalnya dibuat dimanipulasi di sini. Ada kelompok ini kasih reward. Pokoknya kalau sampai sini rewardnya sekian, yang di sini enggak. Terus nanti dibandingkan. Itu ada manipulasi. Atau begini, Mas dan Mbak tahu nggak sih istilah darmaji? Tahu nggak? Darmaji. Orang Sunda biasanya tahu. Dahar 5 ngaku siji. Tahu nggak? Di warung makannya 5. Makannya 5 tapi ngakunya cuma 1 gitu ya. Seperti itu. Nah, Anda bikin eksperimen apakah adanya pengawasan menyebabkan orang itu berpikir ulang untuk berlaku tidak jujur seperti itu. Satu, Anda buat kan eksperimen. Misalnya ada kedai di situ, ada kedai kopi lah atau ruang warung makan, tempat misalnya anak muda kumpul. Yang satu sebelumnya ditulis kafe ini di apa namanya
diawasi oleh CCTV, gitu ya, seperti itu. Bagaimana perilakunya? Apakah ada yang mengambil 5 ngakunya 1 gitu lah, seperti itu. Kemudian dibuat lagi warung itu tidak ada pernyataan bahwa kedai ini di diawasi CCTV, tapi sebenarnya ada CCTV-nya tapi nggak kelihatan. Bagaimana perilaku mereka? Seperti itu bisa dilihat. Ternyata misalnya hipotesisnya adalah ketika tidak ada pengawasan, orang cenderung bisa berlaku tidak jujur. Artinya pengawasan menyebutkan orang itu berlaku untuk jujur nih, seperti itu. Itu dibuat eksperimennya. Nanti lihat, oh ternyata ketika ada tulisan orang cenderung untuk cenderung untuk makan di satu yang akunya satu gitu. Sepertinya misalnya seperti itu. Atau orang juga lebih berlaku lebih sopan, lebih dijaga. Tapi ketika tidak ada, walaupun CCTV-nya ada tapi kita sembunyikan, itu perilakunya lebih ngawur. Nah, itu bisa menjadi sebuah semisalnya ya. Seperti itu adalah eksperimen. Nah, Mas Dharma, apakah mau buat seperti itu gitu kan? Apakah memang pertanyaan penelitiannya seperti itu? Nah, sekarang survei ini bisa dilakukan. Sistem untuk membawa informasi dari atau tentang untuk menggambarkan, membandingkan atau menjelaskan pengetahuan, sikap dan perilaku ini di survei. Survei misalnya survei elektabilitas presiden. Presidennya pemilunya masih 2024 tapi sudah dari sekarang udah menggadang-gadang Prabowo dengan Puan lah, AHY dengan Anissa dan sebagainya dari sekarang gitu kan. Nah, itu kan ada survei-survei itu. Nah, itu mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif. Biasanya ini untuk bisa eksplorasi dan deskriptif sih, untuk mengumpulkan data tentang orang, peristiwa, atau situasi. Tapi juga ini bisa digunakan juga untuk menguji hipotesis gitu. Beberapa pengujian hipotesis saya datanya menggunakan strategi survei seperti itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan instrumen survei, question yang dikelola sendiri, yang diisi oleh responden sendiri, jadi kita minta responden isi sendiri gitu ya, baik di kertas atau mau komputer, sekarang pakai Google Form gitu. Atau kita melakukan wawancara dan observasi secara terstruktur. Jadi penelitian kita nanya kita isi, kita catat seperti itu. Nah, itu pertanyaan instrumen survei. Nah, dan Mbak, untuk data-data primer itu bisa menggunakan survei. Cari data gitu ya. Bisa menggunakan kuesioner, bisa juga wawancara. Oke. Baik, sampai sini udah paham? Udah ya? Karena nanti pertanyaannya harus dijawab. Pertanyaan harus dijawab. Nah, Mas dan Mbak kalau ingin lebih jelas lagi nanti bisa baca bukunya. Bukunya ada di buku Mas Karan. Di Uma Sekaran ya. Baik, lanjut ya. Oke. Nah, etnografi Mas dan Mbak. Nah, etnografi ini adalah strategi penelitian yang berakar pada antropologi gitu ya. Pada ilmu antropologi. Di sini peneliti itu mengamati, mencatat, dan terlibat dalam kehidupan sehari-hari budaya lain. Dan kemudian menulis mengenai budaya dengan menekankan pada detail deskriptif gitu ya. Seperti jadi betul-betul ini kita di situ, tinggal di situ gitu, tinggal di situ, ngamat-ngamati, mencatat dan sebagainya. Saya pernah ketemu dengan salah satu profesor dari dulu itu mana ya, Swiss apa Swedia saya lupa, Jong Moro kalau salah. Ketika itu Pak Rektor waktu itu mengajarkan makan siang gitu dengan profesor tersebut untuk menjajaki kemungkinan saya sekolah di Eropa, di Swiss atau Swiss kayaknya di Swiss. Tapi kemudian dari Profesor Jong Moro itu bilang, ya, tapi berat katanya kalau sekolah di sini karena biaya hidupnya termasuk paling mahal di dunia. Mungkin saya bisa sekolah, nggak bisa nabung, malah mungkin makannya ngirit gitu kan. Saya mikir, mikir ulang lah saya untuk sana. Tapi ada hal yang menarik dari beliau adalah ternyata sebelum ini beliau itu pernah penelitian etnografi ya. Kayaknya etnografi itu tinggal di daerah Gunung Kidul Mas dan Mbak. Tinggal di Gunung Kidul selama kalau nggak 1,5 tahun sampai 2 tahun di sana. Tinggal bersama orang-orang Gunung Kidul di situ mempelajari bagaimana orang Gunung itu kehidupannya seperti apa, budaya-budaya, kulturnya. Selama itu 1,5 tahun tinggal betul-betul sebagai penduduk di sana. Nah, apakah Mas Dharma mau seperti ini? Itu ya. Karena juga dilihat bagaimana jangka waktunya, bagaimana biaya dan sebagainya. Kan menarik sebenarnya saya juga ketika kakak kelas Anda Mbak Rianti itu KKN 1 bulan ya di Baduy gitu. Ya saya minta udah belajar tapi Mbak Rianti tidak pakai etnografi waktu itu, lebih masuk ke pakai survei ya, survei jadi ngumpulin ada kuesionernya diisi dan lain sebagainya. Nah, di sini tujuan dari etnografi itu menghasilkan dan memahami budaya dan perilaku kelompok sosial dari sudut pandang orang dalam, bukan dari sudut pandang kita orang luar gitu. Ketika penelitian saya di Wonosari ataupun di Kulon Progo yang menunjukkan bahwa rumah tangga sangat miskin, pengeluaran terbesar non pangannya adalah untuk menyumbang ke pengeluaran sosial.
bagi saya menyatakan bahwa kok bisa ya rumah tangga sangat miskin itu pengeluaran apa non pangannya untuk sosial, bahkan kalau daerah saya itu mereka itu sampai ngutang gitu loh Mbak. Mungkin bagi kita nggak masuk akal, tapi ketika kita masuk ke dalamnya, ada suatu kultur, suatu budaya kepercayaan bahwa ketika orang nyumbang, misalnya ditonjok ya, dikasih makanan itu harus dibalas gitu. Karena ternyata di situ ada soal apa yang namanya ewuh ya, ewuh ada perasaan nggak umum gitu loh, nggak umum Bu, udah diundang kalau kita nggak nyumbang. Bahkan juga ada dalam budaya itu nyumbang itu sebagai sebuah investasi. Ini ada tulisannya. Investasi itu begini. Jadi ketika saya di daerah saya itu kan saya nggak pernah apa namanya, nggak pernah ewuh Mas dan Mbak. Alhamdulillah selama ini saya nggak pernah ewuh. Ketika dan anak terakhir saya yang bungsu itu, saya hanya ini apa namanya pengajian ya udah di kotak-kotak nasi itu dibawa pulang. Padahal biasanya kalau tempat saya ada yang selamanan, akikah itu kan ada sumbang-sumbang gitu, nyumbang orang nyumbang ke kita, terus kita nanti memberikan ke mereka seperti berkat, ada ayam dan sebagainya. Nah, yang saya bikin kaget adalah karena saya pendatang ya, karena saya dari Jawa Barat, itu ketika bertemu dengan salah satu ibu gitu kan, terus bilang, Bu ini kok nggak ada sumbang-sumbangan gitu. Loh, kenapa Bu? Lah, saya kan punya utang banyak sama Bu Dini, bayangin. Saya bilang, loh, Ibu berutang apa sama saya gitu kan? Lah, Ibu kan Bu Dini selama ini sudah nyumbang saya banyak ketika anaknya melahirkan, ketika terus punya cucu, dan lain sebagainya lah. Itu berarti bagi itu sebagai hutang, Mas dan Mbak. Nah, itu di etnografi bisa masuk seperti itu. Tapi kalau dalam penelitian-penelitian yang seperti kita ekonomi umum itu ya nggak masuk, belum masuk ya, seperti itu. Nah, apakah Mas dan mau pakai etnografi? Nah, dipikir ulang, silakan ya. Bagaimana metode pengumpulan datanya? Bisa partisipan, seperti tadi hidup di situ, wawancara, dan kuesioner. Etnografi. Yang selanjutnya ada grounded theory. Nah, grounded theory itu seperangkat prosedur sistematis untuk pengembangan teori. Kalian ngembangin teori gitu, diturunkan secara induktif dari data. Jadi kita meneliti ada fenomena-fenomena, kemudian kita susun teori-teorinya, Mas dan Mbak, gitu ya. Jadi di proses pengumpulan data, kemudian menghasilkan teori di mana analisis bersama-sama mengumpulkan coding, mengkode, menganalisis data, merumuskan data apa yang akan dikumpulkan selanjutnya dan di mana menemukannya. Baru kita akan kembangkan teori ini, kita sedang menyusun sebuah teori gitu kan. Nah, kalau Mas Darmo mungkin belum ke sini ya, saya sendiri belum menghasilkan teori. Berarti kan kita harus melihat teori-teori yang sudah ada, terus posisi kita ada di mana. Nah, jadi kalau misalnya kita akan membandingkan wawancara satu dengan wawancara yang lain. Terus nanti ada sebuah teori yang muncul di proses ini. Dan data yang baru dengan teori kita. Terus seperti itu, dicocokkan. Sesuai nggak data dengan teori? Kategori teorinya dimodifikasi nggak sampai nanti teorinya tuh sesuai dengan data gitu, grounded teori. Saya rasa Mas Danba belum ke grounded teori belum. Kayak nah studi kasus itu fokus pada pengumpulan informasi tentang objek, peristiwa atau aktivitas tertentu seperti bisnis atau organisasi. Kasusnya bisa individu, kelompok, organisasi, peristiwa atau situasi yang dimintai peneliti. Studi kasus misalnya penelitian tentang apa namanya dampak misalnya dampak penambangan terhadap misalnya sosial ekonomi di suatu daerah. Studi kasus misalnya perusahaan X, nah itu bisa gitu ya. Kemudian untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang suatu masalah dengan meneliti dalam kondisi yang nyata dari berbagai sudut dan perspektif menggunakan berbagai metode pengumpulan data. Jadi bisa tadi bisa pakai pengumpulan datanya, bisa pakai kuesioner, wawancara, partisipan dan sebagainya. Nah, studi kasus juga bisa kuantitatif, bisa kualitatif datanya untuk dianalisis. Nah, biasanya kita juga bisa ke studi kasus, survei studi kasus. Silakan nanti Mas dan Mbak melihat mau yang mana gitu. Untuk primer cenderung nanti ke survei dan studi kasus sebenarnya ininya ya. Oke. Nah, action research, penelitian tindakan. Ini penelitian tindakan terkadang dilakukan oleh konsultan yang ingin memulai proses perubahan dalam organisasi. Jadi ini sudah ada sebuah proses, terus kayaknya kok ada sesuatu yang belum pas gitu ya, ingin dirubah gitu ya, ingin dirubah dari yang direncanakan. Nah ini kita masalahnya diidentifikasi dulu, kita cari kumpulin data, kemudian memberikan tentatif solusi masalah. Jadi identifikasi masalah, kita cari data apa sih masalahnya itu, solusinya apa kita berikan. Nah penelitian tindakan adalah efek yang terus berkembang ini. Jadi interaksi terus masalah, solusi, ada efeknya, konsekuensinya apa terus, solusi, jadi terus berkembang ya, action research seperti itu. Oke, nah kemudian, nah
Itu sudah selesai. Nah, sekarang Mas Danba tinggal milih strateginya apa? Apakah mau survei, mau etnografi, grounded theory, mau studi kasus, atau mau grounded theory, seperti itu ya. Atau mau action research. Nah, silakan Mas Danba milih. Kemudian yang selanjutnya, Mas Danba harus menentukan tingkat intervensinya gitu. Kalau studi korelasional dilakukan dalam lingkungan sebenarnya. Kalau kita melakukan studi korelasional, hubungan A dengan B seperti itu, kita minimum intervensinya. Kita nggak melakukan campur tangan, ya udah nyari data ya nyari data aja. Kita nggak melakukan perlakuan apapun kepada responden seperti itu. Atau misalnya kita cari data sekunder, ya kita nggak melakukan banyak hal terhadap data-data yang sudah ada, ya udah data itu kita pakai gitu ya. Nah, kalau intervensi moderat, ini ada campur tangan moderat untuk studi kausal. Nah, peneliti melakukan intervensi. Jadi di sini melakukan intervensi. Tadi di sebuah warung tadi itu kita melakukan tempel tulisan warung ini di awasi CCTV atau kemudian kita cabut. Itu berarti kita intervensi untuk melihat pengaruh apa, perubahan perilaku apa yang dilakukan oleh si konsumen di warung itu. Tapi kalau kita hanya ingin melihat di situ bagaimana mereka misalnya belanjanya berapa, kemudian apa yang mereka minum, apa kesukaannya, kemudian kalau ada bonus atau diskon seperti apa ya kita pakai intervensinya minimal. Dan kalau kita ingin melihat seperti tadi ada eksperimen di situ, kita bisa menggunakan intervensi moderat, gitu ya. Nah, setting penelitian juga sama. Untuk yang korelasional itu settingnya alamiah gitu. Ya kita nyeting setting itu kan tidak hanya artis ya, artis yang pengen naik pamor terus di setting ada kasus setting lah seperti itu. Atau misalnya pernikahan settingan lah atau hubungan settingan itu kurang kerjaan banget sebenarnya. Nah, kita settingnya alamiah. Kita datang ke suatu daerah cari data ya sudah. Tapi kalau seperti tadi setting kondisi artifisial kita buat artifisial seperti tadi kita tempelin itu kan artifisial dibuat ini dibuat seperti ini diawasi CCTV itu artifisial ketika kita cabut itu juga artifisial gitu ya. Nah unit analisisnya juga Mas Denba harus menentukan apakah individu bisa kita misalnya literasi keuangan milenial atau literasi keuangan milenial masa program studi yang ada di FEB itu individual. Atau bisa juga rumah tangga, individu rumah tangga A, rumah tangga B itu juga individu gitu ya. Seperti itu. Nah, bisa juga dyad atau pasangan. Dyad atau pasangan di sini misalnya bisa suami dengan istri gitu kan. Bisa anak dengan orang tua juga. Bisa juga mentor dengan yang dimentori itu juga bisa. Kelompok itu kelompok komunitas tertentu. Komunitas tertentu kita teliti. Seperti apa misalnya komunitas PANG ya. Komunitas PANG. Bagaimana sih mereka dengan pendapatan mereka dan sebagainya. Karena saya pernah dengar bahwa kayak komunitas punk itu terdiri dari dua sebenarnya. Ada yang punk itu memang ideologi, tapi juga ada yang gaya hidup. Kalau ideologi itu betul-betul udah sampai ke pemikiran punk itu. Tapi juga gaya hidup ya, misalnya cuma pakaiannya, mungkin Mas Damba tahu ya, pakaiannya misalnya ya seperti itulah gitu. Ya gitulah. Pernah dulu kakak kelas Anda angkatan tahun 90-an apa ya, atau 2000 tuh seperti itu Mas Damba bayangin, ininya tuh pakai lurus kayak itu loh, kayak runcing-runcing ke atas tuh rambutnya itu jegrak gitu tengah-tengah sini kayak mohawk terus kayak apa ya sirip ikan gitu. Udah gitu tuh ketemu sama Pak Rektor, waktu belum jadi Pak Rektor, baru jadi Wakil Rektor 3. Celananya mepet banget, saya bingung tuh mulainya gimana gitu kalau ini. Bajunya tuh sobek-sobek gitu. Saya bilang, ini anak ternyata dia bukan pang Mas dan Mbak. Dia tuh penyanyi dangdut ternyata. Kakak kelas anaknya saya masih tahu namanya. Saya masih tahu namanya karena ya dulu masih nggak begitu banyak ya. Kemudian ditegur waktu sama Pak Kasiarno, Pak Kasiarno belum jadi rektor ya, masih jadi wakil rektor tidak. Ya ke kampus segini panjangnya ininya, rambutnya tuh jegraknya segini gini, kayak landak gitu loh. Wah, dan ternyata saya pernah ingat sama Mas Af itu ketika ujian kan pakai sobek-sobek nggak boleh kan. Sobek kan nggak boleh, terus dia keluar dulu nyari celana orang lain itu. Untungnya nggak pakai sarung. Jadi saya masih ingat dengan Masnya. Itu ya, itu kelompok punk, kelompok anak jalanan dan sebagainya. Atau kelompok komunitas yang misalnya concern dengan lingkungan hidup. Seperti apa? Penelitian seperti itu. Bisa juga industri di industri manufaktur kah, di industri misalnya UMKM kah dan sebagainya. Bisa juga di negara. Negara itu bisa turun ke bawah, bisa dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, kemudian
nasional ya, antar negara seperti itu, atau bisa juga nanti apa namanya, sorry, region ASEAN gitu, itu juga bisa gitu ya. Nah, Mas Danu harus menentukan unit analisis saya itu apa, apakah individu kah, atau provinsi kah, atau berpasangan kah, atau kelompok, ya. Baik, nah sekarang dikit lagi kok Mas Danu. Horizon waktu. Nah, kalau horizon waktu itu cross section atau longitudinal. Jadi pengumpulan data hanya sekali. Mungkin beberapa hari atau minggu ini beberapa penelitian saya pakainya cross section ya. Cross section insya Allah turun lapangannya mungkin Juni-Juni ini. Jadi bisa sehari, bisa seminggu atau 1 bulan, tapi hanya di satu titik aja gitu. Disebut sebagai cross sectional atau sebut studi one shot gitu. Sekali ambil ya. Nah, longitudinal itu kan di 2 titik gitu. Kita juga mulainya dengan time series ya. 2 titik itu kan bisa beda hari, kalau di pasar modal itu bisa detik, jam, ya, bisa detik, jam, hari, minggu, bulan, gitu ya, kuartal, tahun, seperti itu. Nah, ini longitudinal. Jadi kalau misalnya, oh saya berarti, Bu, saya tahunan, Bu, dari tahun 80 sampai tahun 2020, berarti itu longitudinal, bentuk time series. Tapi kalau misalnya saya menggunakan provinsi, misalnya pertumbuhan ekonomi selama pandemi, 34 provinsi Indonesia selama 2020, berarti Anda pakainya cross section, gitu ya. Nah, ini tugasnya di sini. Nah, langsung ke tugas. Mas dan Mbak nanti mengidentifikasi dari proposal yang sudah Anda susun dari mulai bab 1, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, sampai ke bab 2, ada grand teori, kemudian penelitian sebelumnya, ada kerangka pemikiran, ada hipotesis, jika ada hipotesis. Nah, itu terus lanjut ke desain penelitian, menjawab ini dulu. Tujuan pertanyaannya apa? Tujuan penelitiannya misalnya uji hipotesis, ya. Pertanyaan penelitiannya apa? Nanti disebutkan. Tujuan penelitiannya adalah, sebutkan tujuan penelitiannya apa? Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pengaruh korupsi terhadap kualitas lingkungan hidup. Pertanyaan penelitiannya juga sama seperti itu. Nah, ini masuk ke misalnya pengujian hipotesis, masuk ke kausal. Strategi penelitiannya apa? Karena misalnya pakai datanya adalah data sekunder, maka menggunakan misalnya studi kasus, atau bisa pakai studi kasus ya, seperti itu. Campur tangan penelitiannya minimal, setting penelitiannya adalah alamiah. Unit analisisnya misalnya provinsi, gitu ya. Provinsi, 34 provinsi. Nah, horizon waktunya, kalau Mas Dendra menggunakan hanya 1 tahun, berarti horizon waktunya adalah cross section. Tapi kalau misalnya pengaruh kualitas korupsi terhadap kualitas lingkungan hidup 34 provinsi selama 10 tahun, berarti Anda sebutkan bahwa horizon waktunya adalah mengkombinasikan antara cross section dengan time series berupa data panel. Itu Mas Dan. Itu ya. Dan selesai. Dah. Ada yang mau tanya nggak? Gitu, udah selesai. Makanya saya nggak khawatir tadi masuknya agak terlambat, karena memang materinya sedikit. Pahami itu, kenapa? Karena kalau kita sudah menentukan nanti tujuan penelitian, kemudian apa namanya tadi, strateginya, settingnya, kemudian intervensi, unit analisis, dan juga horizon waktu, itu akan lebih mudah ketika kita masuk ke tahap yang selanjutnya, yaitu bagaimana ngumpulin datanya. Datanya jenisnya apa? Sumbernya apa? Dimensinya apa? Lokasinya di mana? Gitu ya. Terus kalau misalnya pakai data primer, sampling desainnya seperti apa? Apakah pakai probability, non-pro? Nah, itu yang akan kita bahas. Terus seperti itu. Oke, silakan. Anda kalau ada pertanyaan, tugasnya dikumpulkan minggu depan. Ya, minggu depan. Dan nanti pada saat tugas minggu depan itu, siapa yang akan volunteer menunjukkan hasil karya Anda, Ibu saya pengen di-review. Saya akan review. Nanti review itu berarti ada bab 1, bab 2, Anda tunjukkan minimal rumusan masalahnya, rumusan masalah tujuan penelitian, nanti terus disandingkan dengan apa namanya, tugasnya, nanti kita bahas. Sudah pas belum? Sudah pas belum? Nah, kalau nggak ada, saya akan apa tuh namanya? Saya akan random seperti biasa, random. Misalnya Mbak Nedisia silahkan ditunjukkan. Mbak ini silakan ditunjukkan. Mbak Dia silakan ditunjukkan bagaimana. Ini sebentar. Saya tunjukin dulu saya ya. Ini tipe. Monggo, ada yang mau ditanya nggak? Aduh, sebentar.
Ada pertanyaan nggak? Atau sudah jelas? Clear? Kalau clear ya sudah. Karena saya juga tahu kalau kelamaan di Zoom itu Mas Demba juga boring. Ya nggak? Boring toh? Nggak ada yang bertanya kan? Mungkin cukup Bu Dini. Iya, gimana Mbak Ria? Eh, Ada ya? sampai sejauh ini belum ada sih Bu. Mungkin nanti kalau semisal waktu ngerjain tugasnya ada, mungkin bisa konsultasi sama Bu Dini gitu Bu. Ya, boleh. Nanti silakan ya. Mas Dewa bisa tanya di grup juga, biar nanti ternyata yang ditanyakan Mbak Ria tuh sama dengan masalah yang dialami saya gitu kan. Jadi saya bisa menjawabnya nggak usah berkali-kali. Nanyanya di grup aja, nggak usah malu ya. Wah, Siap nanti Bu. orang nanya, masa gini aja ditanyain? Belum tentu orang lain paham juga pertanyaan itu. Orang nanya itu, pengalaman saya itu ada orang yang sudah sebagian paham, tapi masih ada sedikit yang bolong gitu. Tapi ada juga yang kalau nggak paham sama sekali, itu malah bingung mau nanya. Nanya apa ya? Iya, iya tuh. Saya sering kalau misalnya lagi ada acara itu disuruh nanya. Kebetulan saya lagi nge-post gitu, saya bingung mau nanya apa. Nanti kalau saya nanya ternyata tidak dijelasin tadi, kayak gitu kan. Tapi nggak dong. Akhirnya apa yang saya pilih? Diam lah. Tapi kalau saya mengikuti dari awal, terus ada sesuatu yang nggak saya pahami, bisa saya tanyakan. Bapak mohon maaf, saya nggak paham bagian itu. Gitu. Nah, Anda juga tanya aja. Jadi nanti kalau misalnya Mbak Ria nanya di grup, saya jawab, itu akan memberikan informasi ya. Mungkin sama dengan kebingungan-kebingungan yang dihadapi oleh teman-temannya. Kalau Japri itu susah, nanti beberapa pertanyaan itu sama ternyata. Saya gini, padahal untuk Japri saya kadang-kadang kalau dipegang anak saya juga, kebaca anak saya ketumpuk deh. Ketumpuk-ketumpuk, jadi malah saya lupa jawabnya. Gitu ya. Belum ada Siap ya? Bu. Baik. Ibu mau tanya terkait hasil record kemarin kan Bu. Kan ada beberapa teman-teman yang tidak bisa gabung yang kelas kemarin Bu. Nah Oh, yang mungkin itu ya? itu belum di-share Bu gitu. Tadi ada beberapa mahasiswa yang tanya ke saya. Oke, nanti saya ini sudah ada, cuman saya mau itu harus di ini lagi, kayaknya harus dipotong-potong deh. Yang nggak penting-penting tuh, karena kan sayang juga kalau misalnya sampai berapa giga, tapi ada beberapa hal yang nggak penting gitu loh maksudnya ya. Nanti coba saya minta anak saya untuk cleaning ya, mengcleaning dulu hal-hal yang kayaknya itu nggak penting itu. Bentar ya Mbak Ria ya. Baik Oke, Ibu, terima kasih ya, ya Bu Dini. ya sama-sama. Oke, saya juga kemarin kayaknya ada yang janji mengirimkan daftar pustakanya punya Mbak Dian itu. Coba nanti ya saya cari dulu karena itu harus cari skripsinya dan sebenarnya harus cleaning juga mana yang ada di situ mana yang enggak. Tapi mungkin karena saya susah untuk ngeceknya nanti mungkin saya kopikan aja seluruh daftar pustaka yang punya Mbak Dian Kurniawati ya yang kemarin menjadi mock up atau contoh ya seperti itu. Baik, itu mungkin dari saya. Ada pertanyaan lain? Belum ada? Ya sudah, silahkan isi presensinya. Hari ini Anda bisa bergembira gitu, karena tidak lama-lama gitu kan. Mau nonton drakor lagi, monggo. Saya nanti bentar lagi lah, saya menonton drama Korea. Nanti kalau udah selesai ngajar sampai jam 3. Saya lagi nonton Move to Heaven. Lumayan tuh. Baru sampai ke 7. Masih ada 7, 8, 9, 10, 3 lagi. Siang-siang aja lah, nggak usah sampai dulu sampai setengah 4 pagi. Udah gitu lah masuk angin. Kurang gawean. Gitu ya. Baik, mungkin itu dari saya. Silakan presensi dulu. Yang sudah presensi silakan bisa leave. Tapi sebelumnya baiknya kita tutup dengan baca